Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Diangkini. Saya merupakan mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan mengenai campaign Halal Indonesia atau strategi komunikasi industri halal di Indonesia. Sebelum kita membahas campaign yang saya buat, izinkan terlebih dahulu saya menjelaskan singkat mengenai strategi komunikasi sendiri merupakan perencanaan untuk menyampaikan tujuan, menyebarkan pesan komunikasi kepada sasaran yang sifatnya informatif, persuasif, dan instruktif agar mendapatkan hasil yang maksimal. Tentunya dalam strategi komunikasi halal Indonesia sendiri membutuhkan rencana komunikasi yang strategis. Perlu kita ketahui, untuk menyusun strategi sendiri, kita harus mengetahui dulu target atau audiens yang akan menjadi target dari strategi kita. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki dasar strategi komunikasi pemasaran yang cukup baik atau biasa kita kenal sebagai unique selling proposition sebelum melakukan pemasaran produknya. Salah satu cara dalam menyusun USP atau unique selling proposition sendiri adalah dengan menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau yang biasa kita kenal dengan SWOT pada produk perusahaan kita. Baik. Indonesia sendiri, populasi muslim saat ini sudah peringkat teratas dalam kategori 8 negara dengan populasi muslim terbanyak pada tahun 2020. Hasil ini pun menunjukkan besarnya populasi Indonesia besarnya populasi muslim di Indonesia sebanyak 237,558 juta orang. Survei ini dilansir dari The Royal Islamic Strategy Studies Center atau RISSC. Secara global, Indonesia memiliki jumlah muslim sebanyak 12,30% dari populasi muslim di dunia atau sekitar 1,90. Hal ini tidak terlihat dari meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi pada sektor industri halal. Indonesia sendiri, potensi ini pada bidang sektor industri halal ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Maka dari itu, hal ini sudah menjadi visi besar yang ingin diwujudkan oleh pemerintah Indonesia, di mana visi ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal terkemuka di dunia. Salah satu komitmen ini dilakukan sebagai langkah nyata untuk mencapai visi tersebut adalah melalui akselerasi implementasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK. Maka dari itu, pemerintah Indonesia meluncurkan program SAHAT atau sertifikasi halal gratis dan pemberian fasilitas halal UMK melalui beberapa kementerian dan lembaga yang menjadi strategi untuk mempercepat implementasi tersebut. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Ya, Sehati ini atau sertifikasi halal gratis ini menjadi salah satu program yang diluncurkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di Indonesia. Hal ini pun turut jadi program untuk menyukseskan 10 juta produk bersertifikasi halal. Lantas, apa sih manfaat untuk UMK sertifikasi halal itu? Manfaat sertifikasi halal untuk UMK sendiri yaitu diantaranya pertama, meningkatkan kesadaran pelaku usaha, di mana dengan memberikan sertifikasi halal untuk UMK, memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran para pelaku usaha mikro dan kecil mengenai pentingnya sertifikasi halal dan label halal bagi produk usahanya. Lalu yang kedua, penguatan UMK,
mana memberikan dukungan dan penguatan bagi produk halal hasil pelaku usaha mikro kecil dan meningkatkan jumlah pengusaha mikro kecil yang memenuhi ketentuan halal. Lalu yang terakhir, memberikan nilai tambah, di mana sertifikasi halal untuk UMK ini meningkatkan nilai tambah dan kompetensi perdagangan lokal dan internasional. Ya, seperti ini bentuk atau eh, campaign dari sertifikasi halal gratis tahun 2022, di mana program ini sudah mulai dijalankan pada bulan Oktober tahun 2022. Hingga sekarang program masih berlanjut ya, untuk usaha mikro kecil menengah. Baik, dalam strategi komunikasi pemasaran itu halal, tentunya kita sebelum menyiapkan rencana, kita membutuhkan metode. Nah, metode ini akan membantu kita dalam menentukan prioritas manakah yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh metode yang digunakan oleh salah satu UMK di industri halal Indonesia, Alif Urban. Alif Urban merupakan UMK yang berkecimpung pada industri halal Indonesia, nah produk mereka yaitu hewan kurban. Alif Urban menyediakan hewan kurban juga layanan untuk akikah. Alif Urban sendiri merupakan UMK yang memiliki sistem juga skema bisnis yang disesuaikan dengan syariat Islam. Jadi untuk customer tidak perlu lagi bingung dan khawatir untuk transaksi akad dalam pembelian kurban atau akikah di Alif Kurban. Itu dia beberapa strength atau kekuatan pada produk Alif Kurban. Berikut contoh-contoh atau foto-foto dari produk Alif Kurban. Untuk selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Alif Kurban memiliki beberapa kelemahan, diantaranya yaitu yang pertama, masih mengandalkan akun pribadi owner. Alif Kurban sebenarnya sudah memiliki media pemasaran sendiri seperti website dan juga Instagram. Tapi pada kenyataannya, pada praktiknya, Alif Kurban justru mengoptimalkan penggunaan WhatsApp dan akun Instagram pribadi dari owner. Ketika ada promo hewan kurban atau hewan yang tersedia, justru sang owner ini mengutamakan status WhatsApp dan juga story Instagram pribadinya untuk mempromosikan produk mereka. Lalu selanjutnya visual box akikah pesaing lebih menarik dan kekinian. Sudah kita ketahui, era modern ini beberapa paket akikah dengan beragam keunikan mulai diterapkan oleh para pesaing. Mulai dari tampilan visual box, adanya sertifikat, hingga desain yang kekinian. Selanjutnya, jumlah armada pengantaran yang masih terbatas. Alif Kurban sendiri saat ini baru memiliki 1 buah mobil yang biasa digunakan sebagai armada pengiriman. Sehingga ketika waktu pengiriman hewan kurban yang biasanya berlangsung H-2 atau H-1 Idul Adha, tidak jarang Alif Kurban akhirnya harus berkolaborasi dengan penyedia armada lain untuk mempercepat proses pengirimannya. Lalu selanjutnya yaitu lokasi kandang yang jauh. Lokasi kandang sendiri berada di daerah Bogor, tepatnya masih 36 kilo dari kota Bogor. Lokasi ini yang cukup jauh membuat konsumen yang ingin meninjau langsung lokasi dan hewan kurban merasa sedikit kesulitan untuk menuju lokasi. Lalu selanjutnya yaitu konsumen utama yang dapat dilayani saat ini hanya untuk Jabotabek.
berhubungan langsung dengan yang tadi jumlah armada pengantaran yang masih terbatas, maka Alif Kurban pun saat ini baru hanya melayani pengiriman Jabotabek saja karena kurangnya atau keterbatasannya armada untuk pengiriman hewan kurban. Sedangkan permintaan dari pasar yang di luar daerah seperti Bandung, Jogja itu sudah mulai banyak, namun terkendala lagi dalam pelayanan pengiriman yang terbatas. Lalu selanjutnya itu opportunity atau peluang. Yang pertama, peluang dari produk Alif Kurban sendiri yaitu mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam. Di mana peluang ini cukup besar untuk potensi sasaran pasar Alif Kurban, di mana jumlah penduduk yang sangat besar ini pun akan mendukung minat terhadap produk yang mereka tawarkan. Selanjutnya yaitu banyaknya perusahaan ekspedisi yang dapat diajak kolaborasi. Seperti yang kita ketahui, saat ini kita sudah banyak menemukan ekspedisi yang melayani pengiriman dengan armada mobil pick up dan sejenisnya. Sebut saja salah satunya yaitu Delivery. Delivery ini menawarkan harga yang kompetitif dan juga mudah untuk digunakan. Hal ini pun memunculkan peluang kerjasama untuk Alif Kurban dalam pengiriman untuk produk mereka. Selanjutnya, threat atau ancaman. Pertama, penggunaan marketplace untuk pemasaran. Sudah kita ketahui, ada banyak sekali pesaing Alif Kurban yang sudah mengoptimalkan berbagai saluran media sosial dalam memasarkan produk mereka. Tapi bukan cuma media sosial, tetapi juga marketplace. Hal ini pun menjadi ancaman jika Alif Kurban tidak melakukan aktivitas pemasaran secara komprehensif di berbagai saluran. Selanjutnya, pandemi COVID-19. Sudah kita ketahui, pandemi COVID-19 ini mempengaruhi daya beli konsumen. Bukan hanya menjadi krisis multidimensi, tetapi pandemi ini sudah menjadi krisis kesehatan, krisis sosial, hingga krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang terjadi tentu dapat mempengaruhi daya beli konsumen, begitu juga pada konsumen Alif Kurban. Kesimpulannya, strategi yang dilakukan Alif Kurban sudah cukup baik. Alif Kurban memberikan kemudahan pada konsumen mendapatkan produk halal mereka dengan memanfaatkan media digital dan juga peluang yang ada. Alif Kurban mampu bertahan dan siap berkembang dalam industri halal di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.